Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep struktur beton bertulang. Nah, material beton bertulang itu pada dasarnya merupakan gabungan material beton dan baja tulangan. Penggabungan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari material beton dalam menahan tarik. Penggabungan ini hanya akan berhasil jika baja tulangan yang digunakan memiliki karakteristik lekatan yang baik pada material beton dan diberi panjang pengangkuran yang memadai di dalam beton. Nah, adapun kelebihan dari material beton, pertama mudah lebih murah, yang kedua mudah dibentuk, apalagi terkait dengan fungsi arsitektur. Yang ketiga, ketahanan terhadap api yang tinggi. Yang keempat, mempunyai ketahanan terhadap api yang tinggi, apalagi pada suhu tertentu akan meningkatkan kinerja daripada beton tersebut. Yang keempat, mempunyai kekakuan yang tinggi. Yang kelima, biaya perawatan yang rendah, serta material pembentuknya mudah diperoleh, seperti semen, agregat kasar. Dalam hal ini agregat kasar itu kerikil dan pasir atau agregat halus dan serta air. Nah, itu mudah diperoleh. Prinsip dasar struktur beton bertulang, yang mana beton ini merupakan material yang kuat dalam menahan tekan, namun lemah dalam menahan tarik. Nah, itu dia prinsip dasar daripada struktur beton bertulang. Nah, oleh sebab itu, beton dapat mengalami rekat jika mengalami retak jika beban yang dipikulnya menimbulkan tegangan tarik yang melebihi kuat tarik materialnya. Nah, adapun metode dasar untuk desain elemen struktur beton bertulang ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode tegangan kerja, yang mana metode tegangan kerja ini merupakan unsur struktur yang didesain terhadap beban kerja itu sedemikian rupa sehingga tegangan yang terjadi itu lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan. Nah, biasanya hasil desain daripada metode tegangan kerja ini cenderung tidak ekonomis, seperti itu ya. Yang kedua, metode kuat ultimate atau biasa disebut dengan metode kekuatan batas. Nah, metode ini, unsur ini didesain terhadap beban terfaktor sedemikian rupa sehingga unsur tersebut mempunyai kuat rencana yang lebih besar daripada kuat perlu akibat beban terfaktor. Ini maksudnya adalah struktur ini didesain itu lebih kuat daripada beban yang bekerja pada struktur tersebut. Itu dia. Nah, berikutnya analisis dan desain struktur beton bertulang. Ada dua jenis perhitungan yang biasa dilakukan dalam evaluasi penampang beton bertulang. Yang pertama kita analisis. Ini yang dimaksud adalah hasil desain. Sudah ada hasil desain. Berikutnya kita analisis apakah hasil desain tersebut memenuhi persyaratan kekuatan atau tidak. Itu. Yang kedua desain atau kita merencanakan atau disebut dengan perencanaan struktur. Nah, pada perencanaan struktur terhadap lentur itu harus memenuhi kuat lentur itu lebih besar daripada kuat lentur perlu. Itu yang dimaksud dengan perencanaan. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kekuatan struktur tersebut harus lebih kuat daripada beban yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, itu dia yang dimaksud dengan perencanaan. Yang kedua, selanjutnya,
Jenis-jenis keruntuhan lentur. Di sini ada 3 jenis keruntuhan. Yang pertama keruntuhan tarik, keruntuhan tekan, dan keruntuhan seimbang. Apa yang dimaksud dengan keruntuhan tarik? Keruntuhan tarik ini biasanya bersifat ductile atau penampang tersebut terkontrol tarik. Nah, pada keruntuhan jenis ini itu maksudnya adalah tulangan itu meleleh sebelum betonnya hancur. Atau pada mencapai regangan batas tekannya. Jadi sudah mencapai tegangan batas tekannya ya, seperti itu. Nah, keruntuhan jenis ini terjadi pada penampang dengan rasio tulangan yang kecil. Rasio tulangan yang kecil. Nah, balok ini mengalami keruntuhan ini disebut dengan under reinforced. Nah, yang kedua tadi keruntuhan tekan. Nah, keruntuhan tekan ini biasanya bersifat ductile atau getas atau penampang yang terkontrol tekan. Di sini beton hancur sebelum tulangannya meleleh. Keruntuhan ini terjadi pada penampang dengan rasio tulangan yang besar. Nah, balok yang seperti ini atau balok yang mengalami seperti ini itu disebut dengan keruntuhan over reinforced. Yang ketiga, keruntuhan seimbang atau balance. Nah, balance ini bersifat brittle. Sama seperti keruntuhan tekan, yaitu getas. Ya. Nah, pada keruntuhan jenis ini, kondisi beton hancur dan tulangan leleh terjadi secara bersamaan. Nah, ini namanya mempunyai tulangan yang balance. Nah, jenis keruntuhan pada balok beton bertulang ini berarti tergantung pada rasio tulangan yang dimiliki penampang. Nah, itu makanya terjadi keruntuhan tarik, keruntuhan tekan, keruntuhan seimbang. Keruntuhan ini tergantung pada rasio tulangan yang dimiliki pada penampang tersebut. Nah, berikut adalah contoh analisis balok beton bertulang tunggal. Nah, contohnya hitung kapasitas momen nominal atau MN untuk penampang beton bertulang, yang mana kuat tekan betonnya FC frame-nya 20 MPa, FY-nya atau FY-nya 400 MPa. Nah, yang mana tulangan terpasang tersebut memiliki 3D25, itu artinya 3 batang dengan dimensi 25. Dengan luas penampang itu sekitar 1.500 mm². Nah, cara menghitung kapasitas momen nominal ini memiliki ada 4 langkah. Yang pertama kita hitung rasio tulangan terpasang. Yang kedua, hitung nilai A atau zona tekan ekivalennya. Dan yang ketiga, kita cek apakah Fs-nya sama dengan Fy. Jika iya, maka oke. Dan yang keempat, hitung kapasitas momen nominal penampang atau disebut dengan Mn. Nah, itulah cara langkah-langkah yang harus kita lalui dalam mendapatkan kapasitas momen nominal pada analisis balok beton bertulang. Jika Mn-nya lebih besar daripada kuat perlu, maka struktur tersebut dikatakan aman. Seperti itu. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kedepannya pertemuan selanjutnya akan kita selesaikan di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.